Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi usai gelaran Lomba Lari Siksorogo Lau Ultra di Kabupaten Karanganyar. Evaluasi dilakukan setelah 2 peserta dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti event tersebut. Kepala Disporapar Jawa Tengah, Mas Rofi, menyebutkan bahwa Siksorogo merupakan ajang lari tahunan yang sudah berlangsung sejak 2019, dan tahun ini memasuki penyelenggaraan yang ke-6. Sebagaimana kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan trail run, dengan event-event yang lari, maraton dan lain sebagainya, kita selalu melakukan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. 2 peserta yang meninggal dunia diketahui merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Pariwisata dan seorang peserta lainnya yang mendampingi istrinya dalam event tersebut. Peserta yang meninggal pada kegiatan Siksorogo Lau tahun 2025 itu ada 2 orang. Yang pertama adalah dari pejabat Kementerian Pariwisata, yaitu Kepala Biro Hukum, itu dari Kementerian Pariwisata. Itu didampingi oleh pendamping dan ajudan karena beliau adalah pejabat eselon 2. Sedangkan yang satunya adalah suami dari pegawai pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mendampingi istrinya melaksanakan monitoring juga, termasuk ikut dalam kegiatan itu. Mas Rofi menjelaskan, kedua peserta memiliki riwayat penyakit jantung dan asma. Namun kondisi tersebut tidak diungkapkan saat pemeriksaan kesehatan sebelum lomba. Ini yang tidak disampaikan pada saat pendaftaran mengambil respek dan tes kesehatan. Di tes kesehatan itu kan adalah tes kesehatan standar, kan adalah tensi, kan tensinya berapa, tekanan darah tingginya berapa, terus panas dan lain sebagainya, panas tubuhnya berapa, ini ditanya apakah punya penyakit bawaan, penyakit ini. Kalau jawabannya saya punya penyakit jantung, pasti tidak boleh. Terkait dugaan lambatnya penanganan medis, Disporapar menegaskan hal itu tidak benar. Saat salah satu peserta terperosok di tepi tebing, peserta lain langsung memberikan pertolongan. Bahkan di lokasi terdapat dokter spesialis jantung yang melakukan CPR, namun nyawa korban tidak tertolong. Panitia disebut telah menjalankan SOP penyelenggaraan lomba lari jarak jauh. Tim medis, ambulans, rumah sakit rujukan, serta lebih dari 1.000 relawan, termasuk marshal, tim SAR lokal, dan tenaga medis, dikerahkan untuk mengamankan jalur. Jadi dari panitia itu menjalankan SOP secara lengkap, termasuk respon cepat di titik kejadian, aktivasi tim medis, serta koordinasi evakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat setelah ada kejadian itu, gitu loh. Terus sistem medis dan keamanan telah disiapkan sesuai standar, melibatkan tenaga medis di lapangan, ambulan hingga rumah sakit rujukan. Itu yang telah disiapkan sebagai bagian dari mitigasi risiko acara yang dilaksanakan. Ini sudah kita mitigasinya sudah ini. Terus panitia juga banyak karena kita itu didukung oleh lebih dari 1.000 volunteer, termasuk marshal, tim SAR lokal, relawan evakuasi, dan tenaga medis profesional di sepanjang rute. Titik-titik medis dan weather station sudah diinfokan di media sosial atau Instagram. Setiap peserta juga diwajibkan menjalani tes kesehatan dan menandatangani surat pernyataan risiko sebelum mengikuti ajang. Maka kita wanti-wantinya dalam setiap event dan lain sebagainya, ukur kemampuan diri pribadi. Apabila tidak mampu, ya sudah tidak usah ikut. Tahun ini jumlah peserta Siksorogo Lau Ultra mencapai sekitar 5.000 orang, termasuk 29 peserta mancanegara. Ajang ini bahkan telah masuk dalam daftar event internasional tahun 2026. Dari Semarang, Tim Liputan Tribun Jateng, Rahdian Trijoko Pamungkas melaporkan.